Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Majelis Jemaat menghimbau agar jemaat yang datang ke gereja tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut. 1. Menggunakan masker. 2. Mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. 3. Cek suhu badan. 4. Bangku umat diisi 3 orang atau 4 orang jika keluarga. 5. Tidak bergerombol. 6. Ruang balita untuk sementara tidak digunakan karena sirkulasi udara kurang baik. Tindakan ini semua digunakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dan juga menjaga supaya jemaat tidak terpapar di lingkungan gereja. Terima kasih atas perhatian dari segenap jemaat. Selamat datang dan beribadah di GKI Sangkrah Solo. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara onsite di ruang ibadah ini, juga secara online dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita dalam cinta kasih dan berkat kebaikannya. Tuhan menyertai kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi dalam Kristus. Kita sungguh bersyukur karena kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Seperti yang dicatat pada Mazmur pasal 145 ayat yang ke-10 bahwa segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mari bersama-sama kita bersukacita memuji dan memuliakan Tuhan, semua yang tercipta mengagungkan nama-Nya. So
kedamaian, lelaki bumi baru, genap semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada pagi hari ini terjadi dan dikuduskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Tiada kuasa yang lebih besar dari kuasa di dalam Yesus Kristus. Sungguh Yesus telah bangkit dan menang hingga sanggup melepaskan kita dari segala belenggu dalam kehidupan kita. Bahkan kita pun bisa mengalahkan kuasa kebinasaan. Hidup bersandar pada kuasa Yesus berarti kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Marilah kita mengamini kuasa Yesus dengan setia, meletakkan iman dan pengharapan kepada Yesus. Pujilah Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Kendati kuasa dunia selalu Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Tuhan ingin kita benar-benar beriman dan sungguh-sungguh hidup bersandar pada kuasa-Nya. Namun kita dapat menjadi ragu akan kuasa Tuhan
saat kita menempatkan persoalan dan kesulitan hidup menjadi tempat yang utama. Dengan rendah hati dan jujur, marilah kita datang mengakui segala dosa dan kerapuhan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita kembali menyambut kuasa kasih pengampunan dan pengampunan Tuhan yang memperbaharui dan memulihkan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami meragukan kuasa-Mu yang sanggup melepaskan kami dari segala belenggu kehidupan dosa. Raihlah kami mendekat kepadamu ya Tuhan, agar kami selalu hidup dalam naungan kuasa-Mu. Kiranya kuasa Tuhan kembali mengubah, memperbaharui dan memulihkan kehidupan kami, sehingga kami senantiasa menjalani dan mengalami hidup yang berkemenangan dalam pergumulan maupun keseharian hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita anugerah yang disampaikan kepada kita pada saat ini akan dibacakan dari surat Roma pasal yang ketiga, ayat 23 dan ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus Allah telah berdamai dengan kita. Kami juga hidup berdamai dengan sesama. Salam damai buat kita sekalian. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Marilah dengan penuh sukacita kita menyatakan syukur atas anugerah pengampunan dari Tuhan. Dengan kuasa-Nya Ia telah menyelamatkan kita. Dengan kasih-Nya Ia selalu menjaga, memimpin hidup kita semakin mengenal dan percaya kepada-Nya. Mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sendiri menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tenang. Namun ku tahu yang ku percaya, dan
Mari kita satukan hati kita di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, hati kami diliputi dengan sukacita yang besar, jikalau pada saat ini kami juga boleh mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bekerjalah di dalam setiap pribadi yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami supaya firman itu boleh masuk, menerangi dan menuntun kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan melalui hamba-Mu ini, agar supaya hidup kami juga boleh dibangun seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami menantikan akan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-39. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan membacakan demikian. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Lalu orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Lalu ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah kepada segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya.
Demikianlah berita Injil yang menjadi kebenaran dan pandu kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebinasaan itu sesungguhnya selalu ada di dalam kehidupan kita, kehidupan manusia. Bahkan tidak jarang kuasa ini juga begitu dekat, sangat akrab di dalam kehidupan kita semua. Kalau dinamakan kuasa kebinasaan, istilah lain atau nama lain dari kuasa ini adalah kuasa maut, kuasa kejahatan, dan kuasa kegelapan. Yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dinamakan demikian oleh karena kemunculannya, kehadirannya selalu mendatangkan kerusakan, selalu mendatangkan kehancuran dan bahkan juga kematian. Maka disebut juga dengan kuasa kebinasaan atau kuasa kematian. Jangan dibayangkan bahwa kuasa kematian itu atau kuasa kebinasaan itu hanya dirasakan atau berdekatan dengan orang-orang yang sudah sakit lama, orang yang sudah lanjut usia. Tetapi ia bisa ada di sekitar kita berapapun usia kita, berapapun kondisi fisik atau jasmani kita. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanannya di Gerasa, Tuhan Yesus ditemui oleh seorang laki-laki yang dikatakan dirasuki oleh setan-setan. Apa yang menjadi ciri orang itu? Dikatakan ia tidak berpakaian, ia tidak tinggal di dalam rumah, melainkan berkeliaran di pekuburan. Dan ia juga atau roh itu atau setan-setan itu seringkali menyeret-nyeret dia. Kalau kita membaca di dalam Injil Markus lebih mengerikan lagi karena dikatakan di sana ketika setan-setan itu ngamuk, setan itu memukuli orang itu atau orang itu memukuli dirinya sendiri dengan batu. Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perilaku semacam itu menunjukkan bahwa orang ini sudah kehilangan rasa malu. Ia tidak punya lagi rasa kesusilaan, maka ia bisa berkeliaran kemana-mana tanpa pakaian. Orang bisa mengatakan itu orang tidak waras, silahkan. Tetapi yang jelas ia sudah tidak merasa lagi perlu menjaga kesusilaan di dalam dirinya. Ia juga tidak lagi hidup di antara orang-orang yang hidup, tetapi ia berkeliaran di tengah-tengah kematian atau dalam suasana kematian. Ia juga merusak atau menghancurkan dirinya dengan berbagai perilakunya. Nah, sesuai yang terkasih, ketika Tuhan Yesus bertanya, siapa namamu? Dijawab Legion. Legion itu bukan nama. Jadi ditanya nama, jawabnya lain. Legion itu bukan nama, tetapi jumlah. Itu menunjuk pada satu legiun. Pasukan Romawi terdiri dari 6.000 pasukan. Jadi nampaknya di dalam diri orang ini begitu banyaknya setan yang memasukinya sehingga orang itu betul-betul tidak berdaya. Tidak berdaya untuk menghadapi kekuasaan setan-setan itu. Tetapi ia juga akhirnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Seperti yang tadi kita baca.
karena dia suka melukai dirinya sendiri, maka orang merantainya. Tetapi ia mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga rantai itu bisa dengan mudah dipatahkannya. Pada satu sisi dia tidak berdaya, pada sisi yang lain dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tidak berdaya dalam arti mempertahankan diri atau menjaga diri terhadap pengaruh dari setan-setan itu. Nah, saudara yang terkasih, kemudian setan itu menyadari berhadapan dengan siapa? Setan itu menyadari bahwa ia berhadapan dengan Yesus, anak Allah yang penuh kuasa, yang gelombang laut pun tunduk pada kekuasaannya. Itulah sebabnya ia memohon supaya ia jangan dibuang ke jurang maut, tetapi meminta izin supaya ia boleh masuk ke tubuh babi-babi yang ada di sekitarnya. Dan Yesus mengizinkannya sehingga setan-setan itu memasuki tubuh babi, dan nampaknya babi yang menjadi kesetanan lalu terjun ke danau dan mati lemas. Penduduk di sekitar Gerasa menjadi heboh, gempar. Mereka mendatangi Yesus dan meminta supaya Yesus segera pergi dari wilayah itu. Kenapa? Karena mereka takut pada kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Kuasa yang memulihkan itu ternyata menakutkan. Mereka juga meminta Yesus pergi dari sana karena mereka beranggapan kalau Yesus berlama-lama di Gerasa, mereka bisa-bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun mereka hidup sekian ribu tahun yang lalu, tetapi nampaknya mereka juga dikuasai oleh yang namanya roh materialisme. Sehingga kemudian memandang keselamatan dan kesembuhan satu orang ini tidaklah berharga, lebih berharga harta milik mereka, yaitu babi itu. Daripada mereka kehilangan lebih banyak, lebih baik ini segera pergi. Mereka tidak bisa melihat bagaimana kuasa Allah bekerja yang memulihkan orang yang selama bertahun-tahun tersiksa oleh karena kekuasaan roh-roh jahat itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mau mengartikan setan-setan atau roh-roh jahat itu? Tentu ada banyak cara. Ada orang-orang yang masih mengartikan ya roh jahat itu yang membuat orang kemudian kerasukan setan, berperilaku aneh, melakukan tindakan-tindakan yang tidak disadari sama sekali. Tentu saja ada yang seperti itu barangkali. Mungkin ada yang memang kerasukan dan kemudian melakukan hal-hal yang aneh. Sekalipun kalau kita tanya psikolog, ahli atau dokter jiwa, mungkin jawabannya akan lain. Bahwa orang ini tidak mendapatkan gangguan apa-apa kecuali keterbelahan kepribadiannya yang seringkali disebut juga schizofreni, ya. Split of personality, jadi kepribadian yang pecah. Kadang-kadang berbuat demikian, kadang-kadang menjadi pribadi yang sangat berbeda. Dan itu gangguan mental, gangguan kejiwaan. Ya, tetapi okelah kalau ada orang yang percaya bahwa roh jahat, setan itu bisa mempengaruhi, membuat orang kerasukan dan sebagainya. Oke, baik. Tetapi berapa banyak orang yang mengalami seperti itu? Apakah ada di antara kita yang pernah mengalami? Saya ragu-ragu. Sangat mungkin tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah mengalami. Kalaupun ada yang mengalami, barangkali hanya 1-2 orang. Tetapi ada banyak orang yang mengalami hal-hal yang dikuasai oleh roh kebinasaan tadi di dalam kehidupan modern sekarang ini. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan di dunia modern itu menyediakan banyak sekali kemudahan, banyak sekali kenyamanan, kenikmatan, banyak sekali kemajuan yang bisa kita nikmati dalam kehidupan modern ini. Saya ingat betul satu contoh
Ketika saya masih kecil, ya, masih SD, umur 6-7 tahun itu, kalau orang mau berhubungan atau telepon dengan saudaranya yang ada di lain kota, itu mesti teriak-teriak, ya. Karena apa? Teleponnya suaranya kecil sekali, apalagi kalau hujan. Waduh, itu kayak orang berkelahi, ya. Teriak-teriak. Ya. Kalau mau interlokal itu harus menghubungi operator dulu. Putar berapa, nomor berapa, minta dihubungkan dengan nomor ini di kota ini. Baru dihubungkan, baru bisa. Saya kasih Tuhan Yesus Kristus, enggak terbayang. Anak-anak kita, cucu-cucu kita enggak kebayang bagaimana di tahun 70-an orang interlokal. Ya. Tetapi sekarang, dimanapun, selama ada sinyal, kita bisa berhubungan dengan siapapun. Bahkan dengan orang yang berada di luar negeri dengan harga yang sangat-sangat murah. Ya, beli pulsa 5.000 sudah bisa hubungan dengan orang di luar negeri. Enggak terbayang di tahun-tahun 70-an atau 80-an. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu salah satu contoh bagaimana kemajuan ini mendatangkan begitu banyak kemudahan, begitu banyak kenikmatan, kenyamanan. Tetapi saudara yang saya kasihi, dunia modern juga menyediakan segudang permasalahan, tantangan, dan kesulitan. Dulu orang punya uang seberapapun banyaknya, tidak bisa belanja jam 2 subuh. Ya kan? Sekarang mau jam berapapun bisa belanja. Jam 2, jam 3 subuh, pada saat semua orang tidur, kita bisa buka HP dan belanja lewat itu. Mudah, tetapi juga menimbulkan banyak tantangan. Orang tidak perlu lagi ke toko. Orang sudah meramalkan toko-toko bakalan sepi. Karena apa? Karena orang belanja cukup di rumah. Persaingan tentu menjadi sangat-sangat berat. Apalagi kalau kita membaca prediksi atau ramalan dari para ahli tentang apa yang akan terjadi nanti kalau yang namanya artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan itu sedemikian menguasai dunia ini, sedemikian menguasai kehidupan manusia, akan banyak sekali pengangguran, ya, termasuk pendeta tidak dibutuhkan lagi, cukup dengan mesin, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan semacam itu juga mendatangkan tekanan-tekanan yang sangat berat. Stres dan depresi itu tidak hanya dialami oleh orang-orang yang kalah. Orang-orang yang dikategorikan atau digolongkan gagal dalam kehidupan ini. Stres dan depresi itu juga dialami oleh mereka yang menang dan berhasil. Kenapa? Karena mempertahankan kemenangan dan keberhasilan itu tidak mudah. Kita berhadapan dengan orang-orang muda yang jauh lebih kreatif, jauh lebih cerdas, jauh lebih mampu membuat terobosan-terobosan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu menimbulkan tekanan-tekanan yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, saya sempat berkunjung ke sebuah kota yang sangat terkenal sekarang ini, namanya Shenzhen. Ya. Shenzhen itu di RRT, di Tiongkok, dekat dengan Makau. Dulu katanya itu kota pelabuhan atau kota nelayan tepatnya, rawa-rawa dan miskin sekali. Tetapi dalam sekejap, pemerintah Tiongkok bisa mengubah kota itu, kota yang kumuh dan miskin menjadi kota yang sangat modern, sangat maju. Bahkan menurut pemandu wisata pada waktu itu mengatakan berapa puluh persen, mungkin 80 atau 90% penduduk di Shenzhen itu adalah orang-orang muda. Kenapa? Karena itu merupakan wilayah bisnis yang begitu berkembang, maju sekali. Tetapi yang menarik adalah angka bunuh diri di sana juga luar biasa tingginya. Kemajuan ini
atau kemakmuran ini dibayar dengan harga yang sangat mahal. Ternyata orang-orang muda pun yang kelihatan sukses, berhasil dan sebagainya, tidak luput dari tekanan, dari stres, dari depresi, oleh karena harus bersaing secara ketat dengan orang lain, dengan orang-orang muda yang lain, dan itu menyebabkan begitu beratnya kehidupan yang harus dijalani. Saya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan banyak di antara mereka yang sungguh tidak memiliki pegangan apapun kecuali kemampuannya, kepandaiannya, kreativitasnya selama ini. Akibatnya adalah bahwa mereka kemudian jatuh pada tekanan-tekanan yang luar biasa. Barangkali bisa dibayangkan seperti orang muda dari Gerasa ini yang dirasuki 6.000 setan. Tekanannya begitu berat, tidak tahan lagi. Dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Angka bunuh diri sangat tinggi. Saya tidak tahu bagaimana sekarang. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang menang maupun orang yang kalah menghadapi tekanan yang sama. Jenisnya mungkin beda, tetapi tekanan-tekanan itu sama. Mungkin juga kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Tantangan-tantangan kehidupan. Bagaimana kita dituntut untuk makin maju, itu memberikan beban yang begitu berat dalam kehidupan kita. Lelah sekali. Nah, dalam situasi semacam itulah kita diajak untuk membaca, untuk melihat firman ini. Untuk mengingat kembali bahwa dalam kehidupan kita ada kuasa yang sungguh-sungguh ada, bekerja dan hadir. Yaitu kuasa Tuhan Yesus. Kuasa yang meneduhkan badai laut. Kuasa yang telah mengalahkan kuasa maut. Dan oleh karena itu kuasa Yesus adalah juga kuasa yang dapat diandalkan di setiap zaman. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu tidak salah jikalau kita merasakan tekanan yang berat dan kemudian kita mengalami sesuatu yang berat atau yang sulit untuk kita tanggung, lalu kemudian kita mencari ahlinya, entah itu psikolog, entah itu psikiater. Tentu tidak salah, mereka punya teknik, punya cara untuk dapat mendampingi orang-orang yang bermasalah. Tetapi itu saja tidak cukup. Ada yang tidak kalah pentingnya, yaitu penyembuhan secara spiritual. Penyembuhan spiritual itu adalah dengan bersandar dan berserah kepada Tuhan. Percaya penuh pada kuasa Tuhan yang terus bekerja sampai dengan saat ini. Bahwa ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemudahan kita, kreativitas kita, itu semua terbatas. Ada pepatah yang mengatakan di atas langit masih ada langit. Membayangkan itu saja bikin kita pusing. Ya. Bahwa persaingan itu terus akan kita hadapi dan harus kita jalani. Kita perlu memiliki pegangan, andalan dan sandaran. Dan itu tidak lain adalah kekuatan dari Tuhan. Di samping itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan kuasa Tuhan berarti juga belajar berdamai dengan diri kita. Apa artinya berdamai dengan diri kita? Berdamai dengan diri kita itu berarti juga menyadari bahwa sebagai manusia kita punya keterbatasan. Barangkali kita sering melihat video-video yang diedarkan melalui HP tentang orang yang menyandang disabilitas, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi mampu meyakinkan orang lain bahwa hidupnya tetap bernilai. Bahkan ada yang menjadi motivator yang terkenal. Padahal keberadaannya sungguh tidak lengkap. Jauh lebih lengkap kita semua. Orang yang semacam ini adalah orang yang sudah berdamai dengan dirinya. Berdamai dengan keberadaannya. Ia tidak mengharuskan dirinya sama dengan orang lain.
Tapi ia mampu menerima keberadaannya, ya inilah saya, tidak sempurna, punya kelemahan, punya kekurangan. Dan tidak selalu saya harus nomor satu. Tidak selalu saya harus paling depan. Ketika kita bisa menerima itu, kita bisa berdamai dengan diri kita, maka kita pun akan dimampukan untuk bersyukur. Dan saudara-saudara yang terkasih, bersyukur itu adalah rahasia penting, rahasia utama untuk hidup bahagia. Tidak ada orang bahagia tanpa bersyukur. Hanya orang yang dapat bersyukur akan mengalami kebahagiaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu kita dimampukan untuk mengalami semuanya itu jikalau kita sungguh-sungguh bersandar dan berserah kepada Tuhan. Kuasanya tetap bekerja sampai dengan saat ini. Ia mau membebaskan kita. Ia mau mengalahkan kuasa kebinasaan yang terus mengancam diri kita. Jangan biarkan kuasa kebinasaan itu masuk dan menguasai kita. Biarlah kuasa kehidupan dari Tuhan itu yang menguasai kita. Sehingga kita senantiasa memandang hidup ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Dan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Sebuah pengakuan iman yang ada di pengakuan iman GKI yang dirumuskan tahun 2014 itu mengutip apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma. Bahwa dalam segala keadaan apapun tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Baiklah, itu yang menjadi pegangan kita di tengah-tengah tekanan kehidupan yang kita jalani, yang kita hadapi dan kita alami. Kasih Tuhan melekat di dalam diri kita dan tidak ada satu kuasa, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang marilah kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu di dalam doa syafaat kami ini. Ya Tuhan, kami memohon berkat-Mu untuk seluruh pelayanan gerejawi yang dilakukan oleh jemaat Tuhan GKI Sangkrah ini. Baik itu pelayanan-pelayanan yang masih diselenggarakan secara online ataupun juga pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan secara onsite. Ya Tuhan, kami memohon kiranya melalui pelayanan-pelayanan tersebut jemaat Tuhan boleh terus terpelihara. Jemaat Tuhan terus mengalami pertumbuhan di dalam imannya dan semakin bersandar, semakin percaya kepada Tuhan dan semakin merasakan kehadiran dan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk situasi pandemi yang sampai dengan saat ini belum teratasi sepenuhnya. Kiranya Tuhan yang akan menolong baik pemerintah maupun juga masyarakat untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini. Biarlah kiranya kesadaran kami untuk terus mematuhi protokol kesehatan juga tetap dipertahankan, tetap dinyatakan sehingga masyarakat juga boleh semakin dihindarkan dari penyebaran dan penularan COVID-19 ini. Kami doakan ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit dan dalam proses penyembuhan ataupun pemulihan. Kami doakan Bapak Budi Prianto Susetya, Ibu Silaban, Bapak Tejo Hartono, Ibu Endah, Ibu Neti Sirait, Ibu Deng Swan Hin, Saudari Sandra, Saudari Esterina, Eni Muktisari, Ananda Esra, dan Ananda Yose. Ya Tuhan, Engkau yang mengetahui sakit yang diderita oleh anak-anak-Mu ini, berkatilah upaya-upaya pengobatan yang mereka jalani, supaya mereka juga boleh dipulihkan dan disembuhkan kembali. Kami doakan ya Tuhan untuk pergumulan dari setiap anak-Mu di tengah-tengah situasi pandemi maupun juga di tengah-tengah dunia modern ini yang memberikan begitu banyak kemudahan tetapi sekaligus juga tekanan dan kesulitan. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan senantiasa memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami semua. Tuhan juga yang memberkati setiap kerja keras yang dijalani oleh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Apapun juga yang tengah dikerjakan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, kiranya mereka juga boleh merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya. Kiranya kuasa Tuhan juga yang akan menaungi dan melindungi setiap kami terhadap tekanan-tekanan yang membuat kami gampang sekali goyah, yang membuat kami kemudian kehilangan pegangan, ketakutan, depresi. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari semuanya itu. Biarlah kuasa Tuhan yang senantiasa masuk dan menguasai setiap kami.
sehingga kami dengan penuh keberanian dan pengharapan menjalani kehidupan ini dan melewati setiap tantangan yang ada oleh karena pertolongan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa akan menjagai bangsa dan negara kami supaya terhindar dari perpecahan, supaya boleh semakin maju, semakin sejahtera, dan kiranya dengan pertolongan Tuhan juga bangsa kami boleh tetap bersatu padu untuk membangun suatu bangsa yang sejahtera. Kami doakan juga anak-anak-Mu yang saat ini beribadah bersama dengan kami, baik di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, maupun juga kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dengarkanlah ya Tuhan dan kabulkanlah. Karena semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Selain dengan memasukkan uang persembahan ke dalam kantong persembahan, jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkras Solo, juga melalui QRIS dengan kode barcode seperti tertera pada layar. Marilah kita berdoa sebelum memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur kami atas cinta kasih dan berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakailah persembahan kami menjadi alat saluran berkat bagi sesama melalui program pelayanan gereja. Kiranya juga Tuhan berkenan memberkati kehidupan keluarga dan pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegak? Bukan untuk menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus bersebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan melepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ku tak mau lebih lama dalam jurang, bukan jati-dirinya terjang. Dunia yang terbiasa memerlukan derita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan selalu hidup bersandar pada kuasa Tuhan. Di dalam kuasa Yesus, kita dilepaskan dari kebinasaan, bahkan mampu menerangi, menjadi berkat di dalam dunia yang kelam dan gelap ini sampai pada akhir hayat hidup kita. Karena dosa banyak jiwa terancam kuasa maut. Siapa yang mau menyampaikan berita mau keselamatan dari anaknya? Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masukkanlah ke seluruh dunia, selalu
berikan anaknya. Orang benar tiada akan binasa, maka masyurkanlah terus Injilnya. Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengutusmu berkarya di dalam dunia. Kami hidup menjadi berkat di tengah dunia. Jadilah saksi Kristus bagi sesama yang jauh maupun yang dekat. Kami menjadi sahabat Kristus bagi sesama. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di sepanjang hidupmu. Haleluya, kini dan selamanya. Dan sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, ibadah minggu telah usai. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita, mematuhi protokol kesehatan, sehingga tidak satupun di antara kita yang terpapar oleh COVID-19. Tuhan memberkati kita, selamat hari Minggu. Mohon perhatiannya untuk Bapak Ibu sekalian, untuk panduan alur keluar sudah tidak ada aturan khusus untuk urutan bagi jemaat keluar, tetapi yang untuk tetap menjadi perhatian, kiranya Bapak Ibu tetap menjaga jarak satu sama lain dan juga tetap melakukan protokol kesehatan secara tertib. Terima kasih untuk kesediaannya, Tuhan Yesus memberkati.